dari sudut pandangku pribadi, mungkin diksi yang tepat itu bukan maksimal atau pol-polan, tapi optimal, ke memanusiakan manusia. Bos juga manusia, sehingga kadang-kadang ya memang kita butuh untuk mendekatkan ke bawahan. Oke, balik lagi kita di konten work life reaction. Kita bakal nge-react video-video lagi. Ada beberapa videonya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita mulai di video yang pertama. Itu dari channel motivasi pengingat diri, realita dunia kerja karyawan swasta. Oke, let's go check it out. Gri, jam 5 udah mau pulang kerja aja. Katanya mau jadi karyawan teladan. Mana loyalitasnya? Loyalitas. Kau regas segenap pucuk waktu liburku. Kau patahkan, kau minta loyalitas. Ini dari bukankah kau yang bilang dalam kontrak kerjamu bahwa jam kerjaku hanya tenggelamnya 8 kapal sampai Van der jam Wijk 5 saja. Pernyataan itulah yang saya pegang teguh sampai sekarang. Kau bukan bos kesayanganku, melainkan pembunuh dari negara lain. Begitulah bos-bosan, dia hanya ingat kesalahan karyawannya walaupun kecil, dan dia lupa kezalimannya padahal begitu besarnya. Siapakah di antara kita yang kejam? Agak lucu ya, memang agak dilebain. Memang kadang-kadang kayak gini, semakin kesini nih semakin banyak yang sarkas ya soal sama dunia kerja. Tapi saya yakinkan ke teman-teman, nggak semua seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu ya, itu balik lagi ke pilihan teman-teman ya, mau lanjut atau mau tidak, teman-teman yang punya kontrol. Artinya kita semua punya pilihan terhadap apa yang akan kita lakukan. Tapi sekali lagi, mungkin ini sarkas ada di dunia nyata, tapi saya yakinkan bahwa tidak semua perusahaan seperti itu ya. Ada juga yang baik sebenarnya. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ini soal, bener nggak sih karyawan kerja cukup seadanya, dari ACS Sinergi. Ini kayaknya potongan podcast kasih solusi ya teman-teman. Oke, kita cekidot. Kalau lu masih jadi karyawan, lu nggak usah kerja pol-polan. Lu nggak usah kerja pol-polan sebisa lu sampai mati-matian. Lu sakit, lu mati, sebentar perusahaan dapat gantinya. Lu pol-polan sebentar, lu juga bakal diganti sama yang baru, gitu kan? Jadi lu bekerja sekadarnya aja. Gue gak setuju. Nah, gue juga nggak setuju. Apa aja? Karena yang ngomong, mungkin dia karyawan, dia nggak pernah ngerasain jadi pengusaha. Saat dia menjadi pengusaha, saat dia berusaha, dia pengen semua tim yang bekerja semaksimal mungkin. Dan kenapa dia diganti? Ya karena dia kerja seadanya toh. Iya kan? Kan dia ngerasa gue aja udah mati-matian, gue diganti. Ternyata mati-matian menurut dia itu masih leveling basic gitu buat orang lain. Perusahaan nggak mungkin lah memecat karyawannya kalau tidak ada sesuatu, misalnya berbuat salah atau sesuatu yang memang nggak boleh rules di kantor, atau memang harus penyusutan karyawan. Mau nggak mau, namanya kapal mau tenggelam, ya kan? Isi 10 orang tenggelam, yang tenggelam 10, mau nggak mau kan harus ada yang dibuang keluar dengan cara apapun. Ini kontradiktif sih teman-teman ya. Memang kadang-kadang kita dari sisi karyawan berpikir sebagai karyawan, dari perusahaan juga berpikir sebagai perusahaan. Cuman dari sudut pandangku pribadi, mungkin diksi yang tepat itu bukan maksimal atau pol-polan, tapi optimal. Maksudnya itu kita bekerja memberikan yang terbaik, optimal yang kita bisa. Artinya kita bekerja sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, memberikan yang terbaik, optimal. Nggak harus pol-polan sampai sakit sebetulnya, atau kita nggak harus jor-joran dan sebagainya. Cuman memang ada dalam dunia kerja, saya pun pernah merasakan bahwa sesekali memang dalam kondisi tertentu kita butuh bekerja lebih. Tapi sekali lagi teman-teman ya, saya yakin juga sama seperti alasan yang disampaikan di video ini, pasti ada lemburnya, pasti ada benefitnya yang harus dibayarkan. Itu pun sekali lagi harus atas kesepakatan bersama antara si perusahaan dengan si karyawan. Artinya saya mungkin lebih memilih diksi optimal ketimbang maksimal atau jor-joran. Artinya kita bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik dan juga optimal.
Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini video yang ketiga, karyawan baru versus karyawan lama. Check it out. Oh, ini nggak pakai suara ya teman-teman ya, kayak video itu aja ya. Kalau karyawan baru masih malu-malu. Oke, karyawan lama gimana? Oke, iya sih. Apa ya? Kalau ini sih bukan masalah sekedar karyawan lama karyawan baru ya. Ini tinggal masalah sudah berapa lama kita berkomunikasi. Tentunya kalau kita baru kenal ya jelas pasti masih jaga image, masih malu-malu. Tapi kalau ya sudah lama kenal, sudah sering berkomunikasi, sudah tahu karakter seperti yang lain-lain, ya udah nggak malu-malu lagi ya. Baik itu di dunia kerja maupun di sekolah misalnya atau di kampus, saya kira sama ini. Kalau kita sudah lama kenal ya dekat, kalau masih baru tentu pasti masih malu-malu. Oke, kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Ini dari sama channelnya, tapi tak kira ini dia ngambil videonya Ibong Talks ya, reupload atau sebagainya. Kita lihat soal moral yang perlu di manage. Oke, check it out. Pak, kerjaan saya udah overload. Boleh hire orang baru nggak, Pak? Nanti dulu ya, coba mulai di manage kerjaan kamu. Udah, Pak. Cuman kan saya ngerangkap kerjaan lain. Kalau gitu, waktu kerja kamu yang di manage. Kayaknya moral Bapak aja deh yang harus di manage. Ya, susah berkata-kata ya teman-teman. Memang ya sebagai leader tentunya kita tahu kapasitas tim kita ya. Kadang memang kita belum bisa tambah, tapi kalau di tempatku kita punya manpower planning, artinya saya kira kita berbicara bukan bisa atau tidak bisa, tapi ketika kita bisa men-set struktur organisasi yang baik didasarkan dengan analisa-analisa yang tepat di perusahaan yang baik, tentunya ketika kita bisa menjelaskan standar-standar itu kenapa kita butuh orang lebih dan sebagainya, saya kira pasti akan dipertimbangkan selama kita betul-betul bisa menjelaskan, kan nggak juga asal tambah gitu. Artinya perlu penilaian-penilaian tersendiri gitu. Saya nggak tahu sih di video ini apakah memang karena dia videonya lucu-lucuan ya, apakah betul-betul bebannya sudah overload atau memang ya masih bisa ditingkatkan secara kapabilitas, misalnya dengan training dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke TikTok ini ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti sekali lagi bisa di follow juga TikToknya Pak Nanda sama Instagram juga. Di TikTok dan Instagram kita upload quote of the day ya teman-teman. Nanti bisa dilihat, dicek juga ke sana. Oke, kita lihat dari TikTok yang pertama ini dari easy.lh. Kita lihat, check it out. Kerjaan makin banyak tapi gaji nggak ikutan banyak. Bagus itu perusahaannya. Kita sebagai karyawan, kerja itu nggak boleh secukupnya, tapi harus sebanyak-banyaknya. Kerja itu jangan mikirin gaji. Sebagai karyawan, kita kerja itu kalau perlu harus lebih rajin dan lebih ulet daripada pemilik perusahaan. Nggak apa-apa gaji nggak pernah naik, BPJS nggak dibayar, telat absen gaji dipotong, giliran lembur nggak dibayar. Kalau bos kalian bilang kerja itu jangan lihat uangnya, itu betul. Karena kita kerja bukan untuk cari uang, kita kerja untuk cari Parah, cari amal. Kerja kok untuk cari uang, aneh. Ini sarkas banget ya teman-teman. Saya nggak tahu sih kenapa ya konten dunia kerja itu cenderung ke arah sarkas. Apakah separah itu sebenarnya? Tapi saya kira memang mungkin ada yang relate, tapi yang saya rasakan di dunia kerja juga tidak sepenuhnya seperti itu ya. Contohnya seperti ini, BPJS tidak dibayar ya. Saya kira di tempatku yang sekarang BPJS dibayar sih. Terus lembur juga dibayar. Tapi untuk level-level tertentu yang memang sudah tidak bisa lembur ya enggak masalah. Artinya itu tertuang di kesepakatan antara
perusahaan dan serikat pekerja. Memang ada case-case tertentu yang buat friksi misalnya antara karyawan dan perusahaannya, tapi saya berharap sih di Indonesia itu betul-betul nantinya akan tercipta work-life balance yang baik lah antara perusahaan dan karyawan ya, sehingga kehidupan kerja itu bisa menarik. Walaupun kadang-kadang banyak sih case-case yang sepertinya bekerja itu sudah tidak menarik, tapi sekali lagi teman-teman, tidak semua seperti itu ya. Saya kira ada mungkin, tapi tidak semua. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Dari Bang Bru 1900. Bos tidak akan bertanya bagaimana keluargamu di rumah, tapi bertanya bagaimana kerjaanmu di lapangan. Sekian Pak Ben, terima kasih. Terima kasih. Adalah Ya, ini sih sesuai konteksnya ya. Ya kalau lagi kerja ngapain tanya keluarga misalnya. Cuman kalau lagi waktu senggang, ada waktu untuk ngobrol, ya itu lebih ke memanusiakan manusia. Bos juga manusia, sehingga kadang-kadang ya memang kita butuh untuk mendekatkan ke bawahan, ke teman misalnya, ya kita perlu obrolan-obrolan, bahasan-bahasan yang menarik. Salah satunya mungkin tentang keluarga. Tapi ya kalau lagi jam kerja ya bahasnya ya soal kerja dong ya. Masa misalnya kita lagi di kantor, lagi mengerjakan data misalnya, kita malah bahas keluarga. Tapi pasti ada waktu senggang ya kita bisa berbicara juga soal kehidupan di luar pekerjaan, karena ya sesama manusia sebaiknya memanusiakan manusia. Oke, kita lanjut ke video yang terakhir. Ini juga dari TikTok, dari Ilhamuh_7. Kita lihat ya teman-teman. Kalau orang bilang kerja tuh pakai hati, ya pasti gitu. Tapi untuk bisa bekerja dengan hati tuh susahnya juga minta ampun. Itu karena tidak semua pekerjaan membuat kita bisa jatuh cinta. Karena aku tahu di luar sana mungkin ada sebagian orang yang bekerja pada bidang tertentu karena memang harus bekerja. Ya, ini soal survival mode, ya, soal bertahan hidup. Jadi ketika ada kesempatannya bekerjanya itu, ya dilakukan sebaik mungkin gitu. Setuju banget sih ini ya teman-teman. Cuman saya punya state tersendiri, artinya betul bahwa ada dalam kondisi tertentu orang harus bertahan untuk survival mode. Tapi gini, ketika kita berbicara bekerja dengan hati, ini mungkin sama seperti cinta-cintaan ya. Cinta-cintaan itu ada yang pandangan pertama, ada juga yang harus PDKT dulu. Artinya ya kita harus kenal dulu, kita harus terbiasa dulu, baru nanti kita bisa mencintai pekerjaan itu. Mungkin kita tidak langsung cinta dengan pekerjaan, tapi harus terbiasa. Dengan berjalannya waktu, dengan ketulusan, ingat lagi kenapa kita harus kerja. Saya kira bekerja dengan hati itu bukan sesuatu yang mustahil ya teman-teman. Sekali lagi, memang kadang-kadang banyak sekali orang yang menganggap pekerjaan itu berat, tapi yakinlah bahwa banyak juga di luar sana yang merasa berat karena butuh pekerjaan. Jadi yang sudah punya pekerjaan, jaga baik tempat kerjanya, lakukan yang terbaik, berikan yang optimal. Itu aja ya teman-teman. Konten kita Work Life Reaction yang hari ini banyak sekali insight, baik lucu-lucuan. Cuman saya semakin kesini meriak ini kok semakin banyak yang sarkas. Artinya saya terselip juga harapan bahwa ke depan dunia kerja pun akan semakin baik untuk kita semua ya, yang bergerak di bidang apapun. Sekali lagi terima kasih sudah nonton konten ini. Nanti teman-teman yang mau rekomendasiin video atau mungkin quote dan sebagainya, bisa nanti DM ke Instagramnya Pak Nanda yang seperti yang di sini ya. Ada TikTok, ada juga Instagram. Terus jangan lupa support dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan sukses semua dalam dunia karirnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan work-life balance yang sempurna. Sekali lagi yang terakhir, note-nya untuk konten hari ini, mari kita berikan optimal. Terima
Terima kasih, salam semangat, dah.